Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan aksi nyata yang saya lakukan mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Perasaan selama mengikuti pembelajaran modul 1.1 yang pertama adalah senang. Perasaan saya selama mengikuti pembelajaran pada modul 1.1, saya merasa senang dan bangga karena berkesempatan menjadi bagian dari perubahan pendidikan yang lebih baik. Kemudian yang kedua adalah bersemangat. Saya bersemangat dan optimis karena dapat menerapkan perubahan paradigma pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menyesuaikan kodrat dasar anak, yaitu bermain, dengan tetap menghadirkan pembelajaran yang bermakna. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas, pembelajaran yang sebelumnya saya lakukan itu adalah lebih berpusat pada guru atau teacher center. Namun, setelah mengenal filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan lebih berpusat pada siswa, yaitu student center. Saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga saya bisa memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan. Di antaranya saya mengikuti Fikon bersama rekan-rekan satu kelompok, bersama fasilitator, kemudian bersama instruktur, kemudian CGP Angkatan 7. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan yang pertama adalah melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Kemudian yang kedua adalah melakukan pembelajaran yang bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran dengan menumbuhkan sikap mandiri, kolaborasi, dan gotong royong pada murid. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang terkenal adalah yang pertama, merdeka belajar. Kemudian yang kedua, pendidikan anak disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang ketiga adalah trilogi pendidikan. Kemudian yang keempat ada berpihak pada anak. Yang kelima penumbuhan budi pekerti atau penanaman nilai-nilai budi pekerti. Kemudian yang keenam adalah konsep menuntut. Nah, sebelum saya melakukan aksi nyata di kelas, saya melakukan persiapan dengan menyusun perangkat pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian ketika sudah di kelas, hal yang pertama dilakukan adalah siswa berdoa dan tadarus terlebih dahulu sebelum dilakukan pembelajaran. Ini dalam rangka menguatkan pendidikan karakter siswa, yaitu religius. Kemudian selanjutnya saya melakukan pembelajaran dengan model pembelajaran problem solving. Di sini saya menggunakan metode praktikum. Saya menggunakan kancing genetika dan carta untuk membantu proses pembelajaran. Kemudian siswa disuruh untuk melaksanakan diskusi. Nah, di sini ada PPK, yaitu tanggung jawab terhadap tugas. Nanti siswa diberikan LK. Kemudian jika ada yang ditanyakan tentang LK, maka nanti guru akan menuntun siswa mengerjakan LK-nya dan membantu memecahkan masalah yang ada di LK. Kemudian siswa mencari datanya di sumber belajar. Ini juga ada PPK aspek literasi. Kemudian praktikumnya siswa nanti menggunakan kancing genetika berwarna merah dan putih untuk mendapatkan rasio fenotip dan genotip pada persilangan monohibrid. Nah, selain aksi nyata yang saya lakukan di kelas, saya juga menerapkan aksi nyata di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian saya juga melaksanakan penanaman budi pekerti dengan memberikan tausiah kepada siswa pada hari Jumat minggu pertama. Kemudian selanjutnya membuang sampah pada tempatnya. Siswa dibiasakan pada jam istirahat jam pertama dan istirahat jam kedua, siswa yang piket
dipersilakan untuk membuang sampah pada TPS yang ada di samping sekolah. Kemudian siswa dibiasakan untuk sholat berjamaah di musola. Selanjutnya penerapan aksi nyata lainnya adalah berkolaborasi dengan guru BK, memberi arahan dan motivasi kepada anak-anak yang bermasalah. Nah, refleksinya pada hari ini adalah melalui pembelajaran berpusat pada murid dengan melakukan praktikum kancing genetika ini, siswa menjadi lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua, melalui pembelajaran yang berpusat pada murid ini mengharuskan guru untuk senantiasa berpikir kreatif dan inovatif demi menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Kemudian hasil aksi nyatanya, siswa akan menerapkan pembiasaan 5S, kemudian terwujudnya pembelajaran IPA yang menyenangkan dan bermakna. Dan yang ketiga, terbentuk pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Kemudian yang terakhir, menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila. Untuk tindak lanjutnya, saya akan melakukan refleksi di setiap pembelajaran yang saya lakukan, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat, teman-teman guru IPA yang lain, kemudian mengikuti pelatihan dan sharing dengan rekan mengenai pembelajaran yang menyenangkan. Adapun tantangan yang saya hadapi dalam melaksanakan aksi nyata ini, yang pertama, masih ada beberapa murid yang tidak mau bekerja sama dengan temannya, hanya diam saja atau mengandalkan temannya saja. Nah, yang kedua, masih ada beberapa murid yang malu-malu saat presentasi di depan kelas. Nah, kemudian solusinya adalah melakukan pembimbingan secara personal untuk siswa yang tidak mau bekerja sama dengan temannya atau diam saja. Itu saya lakukan pembimbingan secara personal. Kemudian untuk siswa yang malu-malu saat presentasi, ini harus dilatih untuk berani berbicara di depan dengan membiasakan melakukan kegiatan serupa agar terbiasa dalam presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Kristiana Dewi, merupakan guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 2 Pleret. Saya salah satu dari rekan Bapak Koharudin yang sedang mengikuti guru penggerak angkatan 7. Pembelajaran yang digunakan Bapak Koharudin dengan metode praktikum sudah sesuai dengan prinsip Ihadar Dewantara, yaitu aktif, kolaboratif, dan mandiri. Sukses terus untuk Bapak Koharudin dan guru penggerak angkatan 7. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny dari kelas 9H. Saya sekolah di SMPN 2 Pleret. Saya sangat senang sekali belajar IPA dengan Pak Kohar, apalagi materi praktikum kancing genetik. Tujuan praktikum kancing genetik ialah yang pertama, untuk menunjukkan rasio fenotip pada perkawinan monohibrid baik secara dominan penuh ataupun tidak penuh. Yang kedua ialah untuk menunjukkan rasio fenotip dari perkawinan dihibrid baik secara dominan penuh maupun tidak penuh. Terima kasih ya Pak, pelajaran Bapak sangat menyenangkan dan mudah dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru hebat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.